Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait kelonggaran prokes terhadap pengguna KRL. Calon penumpang pun berharap aturan kelonggaran prokes ini tidak hanya dilakukan pada momen-momen atau lini tertentu saja. Dengan aturan yang baru ini, kapasitas penumpang KRL mencapai 60% dari kapasitas sebelumnya hanya 45%. Selain itu, pengguna KRL juga dapat duduk tanpa berjarak, namun serta anak usia di bawah 5 tahun atau balita dapat menggunakan KRL. Meski adanya pelonggaran penerapan prokes di KRL, namun PT KAI tetap menghimbau pengguna KRL untuk mengikuti dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan mengenai implementasi pelonggaran protokol kesehatan bagi penumpang KRL, kita akan bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Ratu Rina, yang saat ini berada di stasiun Sudirman. Halo, selamat pagi Ratu. Bagaimanakah pantauan Anda terkait pelonggaran aturan prokes bagi penumpang KRL di stasiun Sudirman? Dan bagaimanakah respon masyarakat? Ya, Bram, berdasarkan pantauan kami di stasiun Sudirman, memang terjadi kepadatan penumpang KRL yang turun di stasiun Sudirman pada jam-jam sibuk. Selain itu, memang kepadatan juga terjadi karena kini para pengguna KRL dapat duduk berdampingan di dalam gerbong KRL tanpa jarak. Aturan ini berdasarkan dari Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022 yang berlaku sejak kemarin 9 Maret 2022. Dalam surat edaran tersebut, kereta komuter di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek kini dapat melayani pengguna KRL hingga 60% dari kapasitas, di mana hal ini merupakan peningkatan setelah sebelumnya ini hanya melayani dibatasi 44% saja dari kapasitas. Sejalan dengan aturan tersebut, petugas KAI komuter juga sudah mencabut marka jarak pada kursi-kursi di setiap gerbong di KRL, di mana pengguna KRL saat ini dapat duduk berdampingan tanpa jarak karena markanya sudah dicabut. Meski demikian, marka berdiri saat ini masih tetap berlaku. Untuk itu, pengguna KRL diharapkan tetap mematuhi adanya marka berdiri di dalam gerbong KRL. Selain itu, anak balita kini juga sudah dapat menggunakan KRL dengan syarat didampingi oleh orang tua dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat serta menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. Meski pelonggaran ini sudah diterapkan, pengguna KRL ini tetap diharapkan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, di mana pengguna KRL ini wajib menggunakan masker dan juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin secara fisik. Adapun saat ini larangan berbicara melalui secara langsung ataupun melalui telepon di dalam gerbong KRL ini masih dilarang atau tetap berlaku sesuai dengan peraturan penerapan PPKM level 2 di Jabodetabek. Adapun operasional KRL juga tetap dibatasi, yakni beroperasi sejak pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam dengan total 1.005 perjalanan per harinya. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atau pengguna KRL terkait dengan adanya aturan baru yakni duduk berdampingan tanpa jarak di dalam gerbong KRL? Berikut liputannya. Kalau menurut saya mendingan dikasih jarak dulu, soalnya masih padat banget Mbak, jadi keamanan tidak terjamin. Kekhawatiran sih masih ada ya, karena kan ini kan belum hilang betul ya mengenai Omikron ini. Tapi so far mungkin bisa ini sih membantu untuk para pengguna kereta biar bisa lebih cepat juga sih tiba di kantor ya, karena kan sebelum-sebelumnya kan dibatasi ya. Saat kita masuk ke stasiun pun kita harus dijaga dulu, naik baru boleh masuk, seperti itu sih. Sebenarnya sih sama aja, karena yang kemarin berjarak pun kita berdiri juga dempet-dempetan juga sih, sama aja sebenarnya. Baik, demikian kembali ke Anda, Bram. Baik, terima kasih Ratu Rina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.